Salam Bapak Ibu, selamat sore. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenankan kami atas nama Majelis Jemaat Malang mengucapkan selamat beribadah pada minggu hari ini. Ibadah minggu hari ini merupakan ibadah Minggu Paskah yang ketiga. Kami juga tak lupa mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada Bapak Ibu tamu yang mungkin pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini. Kami ucapkan terima kasih, kiranya menjadikan berkat bagi kita semua. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Namun sebelum kita memasuki ibadah sore hari ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan Hari Raya Persembahan pertama tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Mei tahun 2023 dengan tema Unduh-unduh sebagai ungkapan syukur atas keterlibatan Allah dalam keseharian. Untuk persembahan pedingan, setiap warga dapat dilakukan atau dikumpulkan pada tanggal 4 Mei mulai kelompok 1 sampai dengan ke-9. Warta selanjutnya, dalam ibadah Hari Raya Persembahan ada persembahan 2 kali, persembahan kantong dan persembahan syukur Hari Raya Persembahan. Kegiatan basar untuk kelompok 1 sampai dengan 9 dari Komisi Pembinaan dengan menyuguhkan makanan atau minuman dengan kualitas yang baik. Bagi Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan persembahan secara natural atau masakan dapat disampaikan pada hari H ke setan basar di kelompoknya masing-masing. Selanjutnya untuk busana menggunakan baju nasional atau baju adat, mungkin bisa batik. Dari Pokja mengundang seluruh anak-anak mulai dari jenjang balita, madya untuk mengikuti ibadah perayaan Paskah Anak pada tanggal 30 April tahun 2023 pukul 10 di Joglo dengan pelayan Pendeta Ari Mustiorini MTH. Selanjutnya dari ibadah penyerahan ujian sekolah dan ujian nasional, mengundang anak-anak jemaat yang akan mengikuti ujian sekolah maupun kenaikan kelas untuk SD, SMP, SMA, beserta orang tua untuk hadir dalam ibadah penyerahan yang akan dilaksanakan pada hari Senin 1 Mei 2023 pukul 18 di gedung gereja dengan pelayan Bapak Pendeta Gideon Hendro Bono. Berikutnya dari Adioswo mengharap kehadiran Adioswo kelompok 1 sampai 9 pada hari Sabtu 29 April 2023 pukul 9 sampai dengan 10 di gedung gereja. Untuk pelaksanaannya kelompok 5. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan beberapa warta. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan menghadapi tatanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memujikan nama Tuhan dengan memujikan Kidung Jemaat 397 ayat kedua dan 4. Bapak Ibu kami persilahkan bangkit berdiri.
Jemaat kasih Tuhan, mari bersama-sama kita menghayati ibadah kita, dan kita mulainya dengan mengambil saat teduh, menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita hampiri tahtanya. Biarlah kita kuduskan ibadah ini dengan satu pengakuan yang sama, bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah, yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus ada tercurah atas saudara-saudara jemaatnya. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadah kita pada sore hari ini sesuai dengan tema liturgis Gereja Kristen Jawitan untuk masa Paskah. Kita masih dipandu oleh satu tema GKJW Bangkit Bersama Kristus. Kita menggumuli tema besar ini GKJW Bangkit Bersama Kristus selama 1 bulan, dan tema khotbah untuk saat ini adalah Tuhan yang selalu hadir. Mari bersama-sama kita menyambut tema ini dengan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 370. Saudara-saudara, dalam setiap langkah hidup kita semua sadar hidup kita sering tak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan firman Tuhan. Dia adalah Allah yang selalu hadir di dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang selalu memperhatikan dan peduli atas hidup kita. Tapi apakah benar-benar dalam kehidupan kita ini kita merasakan akan arti hadirnya, akan arti pertolongannya? Jujur kita mengakui, saudara-saudara, sering hidup kita ini seolah-olah berlaku begitu saja, berjalan begitu saja, seolah-olah tanpa ada penyertaan Tuhan karena kita tidak menyadarinya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mengakui akan keberadaan kita yang hidup seperti itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dengan bersama-sama kita berdoa. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang peduli. Peduli atas kehidupan dunia ini, peduli atas kehidupan kami umat ciptaan-Mu. Dalam kepedulian-Mu itu, ya Allah, Engkau telah menghadirkan diri di tengah-tengah kehidupan kami. Kau hadir dalam penciptaan, Kau hadir dalam pemeliharaan, Kau hadir dalam penebusan, dan itu semua nyata di
di dalam karya Tuhan kami Yesus Kristus. Mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, ketika kami anak-anak-Mu ini sering seolah tidak merasakan kehadiran-Mu. Bahkan kami tidak tahu akan kehadiran dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan hidup yang kami hadapi sering membuat kami tidak memiliki kepekaan akan kehadiran Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk terus belajar menjadi pribadi, menjadi persekutuan yang peka akan kehadiran dan pertolongan Tuhan, supaya hidup kami terus diperbaharui. Kami percaya akan pengampunan Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kami, pengampunan yang akan membawa kami untuk terus belajar hidup baik, benar, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Demikian Tuhan ungkapan doa kami, yang semuanya kami pinta dalam percaya kami akan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Kita yang telah dengan jujur mengakui dosa dan kesalahan kita. Dia memberitakan kepada kita berita pengampunan. Menurut Mazmur pasal 116 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan melihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikian berita pengampunan untuk kita, dan seiring dengan berita pengampunan yang kita terima, mari kita agungkan Tuhan. DKJ nomor 266 bait 1 dan 2. Yesus Tuhan,
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama untuk membaca sebagian firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena rahmat, berkat dan karunia-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami semua. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Dan saat ini kami akan bersama-sama membuka dan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati pikiran kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau firmankan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersama menyanyi dari PKJ 198 ayat yang ketiga. Bacaan yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 14a, dilanjutkan ayat yang ke-36 sampai dengan 40. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-14a, dilanjut ayat yang ke-36 sampai 40. Yang demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Dilanjutkan dengan pasal yang ayat yang ke-36 sampai dengan 40. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan
dari angkatan yang jahat ini. Demikian kesaksian firman Tuhan.
Bacaan yang kedua diambil dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Allah. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita
bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan berikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka, seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan meliharanya dalam hidup. Amin. Silakan duduk. Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Kita masih berbicara, kita masih merenungkan salah satu bagian penting kehidupan iman kita, yaitu peristiwa tentang kebangkitan Yesus. Kita menghayati akan bagaimana Yesus yang bangkit itu hadir dalam kehidupan orang yang percaya, dan itu juga berarti hadir dalam kehidupan kita, umat yang dipilihnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sebenarnya kalau kita memperhatikan kehidupan kita sebagai orang percaya, maka kita akan menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu sesungguhnya menjadi kerinduan terbesar atas kehidupan kita. Kehadiran Tuhan itu menjadi kerinduan terbesar untuk kehidupan kita sebagai umat Kristus. Kita rindu Yesus hadir. Kita rindu Yesus menolong. Kita rindu Yesus menyertai setiap langkah kita. Mari kita mengingat bahwa dalam setiap peribadahan kita, entah itu ibadah di gereja ataupun juga ibadah patuan, ibadah syukur, ataupun ibadah-ibadah yang lain, saudara-saudara, lalu kita mengawalinya dengan mendengarkan apa yang menjadi ungkapan atau ucapan imamat. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa Sang Pencipta yang telah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Atau kita mendahulunya dengan ungkapan pujian, yang sebenarnya semua itu ingin memberikan penegasan. Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Tuhan itu menolong kita. Tuhan itu menopang kita. Dia ada bersama dengan kita. Dalam keseharian kita,
ketika hidup ini kita rasakan berjalan dengan baik, sesuatu yang kita dapatkan, kita rasakan itu adalah sesuatu yang nikmat, sesuatu yang membanggakan kita, sesuatu yang barangkali membuat kita merasakan kenyamanan, saudara-saudara. Bukankah dalam hati kita sering berbisik, terima kasih Tuhan, Engkau hadir, Engkau menyertai, Engkau memungkinkan aku untuk mendapatkan, merasakan pengalaman yang menyenangkan ini. Tapi sebaliknya saudara-saudara, ketika kita merasakan hidup kita dalam perjalanan itu terasa berat, hidup kita itu berasa menyesakkan, penuh dengan air mata ataupun juga penuh dengan berbagai macam pergumulan. Bukankah kita juga sering berkata, di manakah Engkau, Tuhan? Di mana Engkau? Engkau tidak hadir dalam hidupku. Mengapa Engkau menjauh dariku? Kita merindukan hadirnya, kan? Kita rindu kehadirannya, rindu hadirannya. Ketika kita berpisah dengan orang lain, entah sementara atau berpisah untuk selama-lamanya, karena dia pergi ke satu tempat yang lain misalnya, yang mungkin kita tidak akan ketemu lagi. Bukankah kita sering mengatakan, saudara-saudara, Tuhan menyertai engkau, Tuhan menopangmu, Tuhan ada bersama dengan engkau. Kita semua merindukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Rindu hadirat Tuhan. John Wesley, seorang pendiri gereja Metodis yang meninggal kira-kira hampir mendekati tahun 1800-an. Saat dia kembali ke hadirat Tuhan, saat dia kembali kepada Bapa, saudara-saudara, salah satu ucapan yang terkenal ketika dia hendak mengakhiri hidupnya dalam perjuangannya di dunia ini, dia berkata begini, yang terbaik dari semuanya adalah Allah beserta kita. Itu ungkapan John Wesley. Yang terbaik dari semuanya itu adalah Tuhan beserta kita. Immanuel, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan itu membersamai kehidupan kita. Hadiratnya ada di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Allah yang hadir. Allah yang menyertai. Inilah juga yang menjadi salah satu tema yang diulas dalam narasi Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Yang menjadi bacaan kita yang ketiga pada sore hari ini. Narasi tentang dua orang yang pergi dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Dia ada dua murid Yesus yang pergi dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Dan dalam perjalanan itu mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi sepintas sebenarnya kita bisa mengidentifikasi saudara-saudara. Bukankah kita juga kadang seperti dia? Seperti mereka ini, seperti dua orang yang ada dalam perjalanan ke Emmaus. Kita tidak sadar bahwa Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Seperti dua orang yang ke Emmaus ini, baru menyadari, baru mengerti kehadiran Tuhan. Dalam tanda kutip begitu sudah terlambat. Lambat untuk mengerti. Lambat untuk memahami, merasakan kehadiran Tuhan yang sesungguhnya ada dalam perjalanan mereka dari Yerusalem menuju Emmaus. Tapi sesungguhnya ingin mengatakan kepada kita saudara-saudara, dalam narasi yang ketiga, Tuhan itu hadir, Tuhan itu menyertai. Dan kalau kita bertanya saudara-saudara, mengapa? Mengapa mereka tidak menyadari kehadiran Tuhan? Mereka tidak mengerti kehadiran Tuhan, saudara-saudara.
Karena ada banyak hal yang menutupi mata mereka. Ada banyak pergumulan yang memungkinkan mereka pada akhirnya tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka itu. Nah, saudara-saudara, supaya kita ini juga tidak ketinggalan seperti mereka, atau selalu ketinggalan, melalui cerita penampakan Yesus pada dua orang yang ke Emmaus itu, Tuhan Yesus memberikan kepada kita itu petunjuk. Tuhan Yesus memberikan kepada kita itu clue, memberikan petunjuk kepada kita. Isyarat penunjuk di mana kehadiran Tuhan itu dapat dipastikan. Petunjuk untuk tahu di mana kita pasti menjumpai dirinya, menjumpai hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Petunjuk yang pertama, saudara-saudara, atau clue yang pertama, yaitu bahwa dalam firman yang diajarkan, yang diterangkan, atau yang diberitakan, didasarkan pada Alkitab, disitulah sungguhnya Allah hadir. Petunjuk pertama atas kehadiran Tuhan adalah ketika firman itu dibacakan, firman itu diberitakan, firman itu disampaikan, firman itu diwartakan. Perjalanan ke Emmaus dari Yerusalem, yang itu dijalani oleh dua orang itu, saudara-saudara, pada dasarnya berisi pengajaran Yesus kepada dua orang murid tentang apa? Tentang kitab suci. Yesus mengajarkan kitab suci. Yesus mengajarkan firman. Ayat 27, saudara-saudara. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Perjalanan itu dari Yerusalem menuju Emmaus itu adalah perjalanan di mana Tuhan Yesus menggelar firman-Nya, menerangkan kembali apa yang ada di dalam kitab suci, memberitahu kepada mereka apa yang sungguhnya terjadi atas kehidupan mereka didasarkan pada kitab suci. Dan sangat jelas disampaikan kepada kita bagaimana hati mereka berkobar-kobar ketika mereka mendengar firman, ketika firman dijabarkan oleh Yesus dalam perjalanan itu. Jadi ini clue yang pertama. Tuhan hadir ketika firman itu diberitakan. Kemudian petunjuk yang kedua atau clue yang kedua, saudara-saudara. Selain hadir dalam firman yang diberitakan, Yesus juga hadir dalam firman yang diekspresikan melalui tindakan. Dalam cerita sore ini, saudara-saudara, tindakan itu wujudnya adalah perjamuan. Perjamuan kudus kalau kita boleh mengatakan seperti itu. Mari perhatikan saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-30 dan 31 dikatakan begini. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Tuhan hadir. Tuhan ada bersama dengan mereka. Ketika roti dipecah-pecahkan, Tuhan hadir dalam firman yang diwujudkan dalam tindakan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, salah satu pesan penting dari apa yang disampaikan melalui clue yang kedua ini mengatakan kepada kita begini. Jangan selalu, sekali lagi jangan selalu kita ini mencari Tuhan
pada tanda-tanda ajaib. Jangan selalu kita ini mencari Tuhan pada hal yang besar yang bersifat supranatural. Jangan kita ini mencari Tuhan selalu pada apa yang kita pandang sebagai mukjizat atau tindakan yang ada di luar nalar kehidupan kita atau akal pikir kita. Jangan pula mentabiskan benda-benda keramat. Jangan pula mentabiskan tokoh-tokoh tertentu yang berkarisma, yang kita sering memandang sebagai manusia super, sebagai medium, sebagai media istimewa untuk bukti hadirnya Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Karena semuanya itu bisa saja terjadi, tetapi bisa juga menjadi kemungkinan bagi kita yang berpotensi untuk apa? Untuk menyesatkan kita. Mari kita ingat bahwa Tuhan itu hadir melalui firman-Nya. Tuhan hadir melalui firman yang dibacakan, diberitakan, tapi juga Tuhan hadir melalui firman yang diwujudkan dalam tindakan. Jadi yang utama, saudara-saudara, adalah ketika di situ firman Allah dibacakan, diajarkan, diberitakan, Tuhan pasti hadir di situ. Juga ketika firman itu diekspresikan dalam tanda, dimeteraikan dalam tindakan pelayanan, diwujudkan dalam perjamuan yang dikuduskan oleh Tuhan, menjadi sakramen, kita mengatakan di situ Tuhan pasti hadir. Singkat kata, ketika firman Tuhan itu diberitakan dan dijabarkan dalam tindakan, dalam perbuatan yang nyata, disitulah saudara-saudara Tuhan pasti hadir. Entah itu di rumah, entah itu di jalan, entah itu di kantor, entah itu di pasar, atau di mana tempat. Sebagaimana Tuhan yang nyata hadir dalam perjalanan itu kan. Dari Yerusalem menuju Emmaus. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita rindu kehadiran Tuhan, datanglah kepada firman-Nya. Carilah firman-Nya, karena di situ Ia hadir. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tetapi yang juga menarik untuk kita perhatikan dari narasi yang ketiga yang menjadi bacaan kita, bahwa kehadiran Tuhan di dalam firman-Nya atau di dalam firman yang diwujudkan dalam tindakan melalui sakramen itu tetap melampaui apa yang menjadi pengertian kita. Tetap melampaui apa yang menjadi pengetahuan kita. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa kehadiran Tuhan itu masih tetap menyisakan satu misteri. Tidak pernah kita mengerti sepenuh-penuhnya akan arti kehadirannya. Itulah sebabnya dinarasikan di dalam Lukas tadi. Begitu dua orang murid itu tahu bahwa Yesus ada bersama dengan mereka, serentak dengan itu apa yang terjadi? Yesus lenyap dari hadapan mereka. Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Padahal tadi Yesus ada bersama dengan mereka. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kehadiran Tuhan melalui firman-Nya, melalui firman yang diwujudkan dalam tindakan, itu nyata, tetapi juga masih menyisakan sebuah misteri. Masih menyisakan tanda tanya. Tuhan itu nyata, tetapi tetap menimbulkan tanda tanya. Tuhan itu hadir ya, tapi Tuhan itu juga lenyap. Hadirat Tuhan adalah perpaduan, kalau kita boleh mengatakan begini. Hadirat Tuhan itu adalah perpaduan apa yang pasti dan apa yang masih menjadi misteri, yang tak pernah terselami sepenuh-penuhnya. Itulah sebenarnya saudara-saudara. Oleh karena saya mengatakan kepada saudara-saudara, kepada kita semua, bahwa kehadiran Tuhan itu tetap menjadi sebuah misteri
yang tak pernah terselami sepenuh-penuhnya dalam kehidupan kita. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh seorang teolog. Dia bernama Frederick Poiner. Saya tidak tahu berkebangsaan apa orang ini. Tapi dia menuliskan begini kira-kira. Iman itu adalah perjalanan tanpa peta. Iman itu adalah perjalanan tanpa peta. Perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan sambil terus menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang membuat kejutan-kejutan. Itu yang disampaikan oleh Frederick Poiner. Perjalanan iman itu adalah perjalanan tanpa peta, dan di sana kita bersama dengan Yesus, tetapi Tuhan yang hadir dalam diri Yesus itu juga adalah Tuhan yang membuat kejutan-kejutan di dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan, saudara-saudara, seperti narasi dalam Lukas tadi. Bukankah membuat kejutan bagi mereka yang ada dalam perjumpaan itu? Itu sebuah kejutan bagi mereka yang ada dalam perjalanan dari Yerusalem menuju Emmaus. Tuhan hadir di pusat, ya. Tuhan menjumpai 11 murid yang lain, ya. Kalau kita boleh mengatakan dia adalah orang-orang dalam lingkaran terdekat Yesus. Tapi mari kita ingat bahwa Yesus juga hadir di luar 11 murid itu. 2 orang murid yang sedang perjalanan menuju ke Emmaus juga dijumpainya. Artinya Yesus tidak hadir, tidak hanya menjumpai mereka yang ada di Yerusalem, tapi Yesus juga menjumpai mereka yang ada dalam perjalanan menuju Emmaus itu. Tuhan tidak hanya hadir di pusat, tapi juga Tuhan hadir dalam kehidupan orang-orang yang ada dalam pinggiran begitu. Tuhan tidak hanya hadir di sesuatu yang besar, tapi juga yang barangkali tak tampak, tetapi disitulah ternyata Tuhan juga hadir. Tidakkah ini menjadi sebuah kejutan bagi mereka? Iya. Mereka terkejut. Mereka terkejut akan kehadiran Tuhan. Mereka tidak menduga bahwa Yesus itu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka yang ada dalam perjalanan menuju Emmaus. Perjalanan yang sepi itu. Perjalanan yang seolah-olah ada dalam ketiadaan harapan karena mereka, seperti yang diungkapkan, mereka dalam tanda kutip begitu, orang-orang yang frustasi karena kematian Yesus. Tetapi toh, untuk orang-orang seperti ini Yesus hadir di dalam kehidupan mereka. Tuhan hadir. Bukan hanya di tempat-tempat yang menjadi pusat perhatian, tapi juga di tempat-tempat yang tidak menjadi pusat perhatian. Dan ini sebenarnya paradigmanya sudah nyata dalam peristiwa Natal, kan? Yesus tidak ada di Yerusalem, tapi di mana? Di kota kecil. Dia dilahirkan. Tidak di pusat kerajaan, tetapi di sebuah tempat yang itu menjadi kandang, misal. Ini paradigma yang sangat jelas ingin menyampaikan kepada kita, kehadiran Tuhan itu ada nyata. Tapi kehadiran Tuhan itu selalu membuat kejutan, bahkan kejutan untuk dunia ini. Ketika Yesus hadir dalam lahirnya. Seperti juga yang dialami oleh 2 orang yang ada dalam perjalanan menuju Emmaus ini. Nah, saudara-saudara, mari kita menghayati bahwa Tuhan itu hadir bagi dunia dan dalam dunia ini. Kehadirannya itu nyata, tapi sekaligus juga tetap menjadi misteri. Kehadirannya sering tidak terduga, sering membuat kejutan. Seperti yang dikhotbahkan oleh Petrus bahwa Tuhan itu tidak hanya menyediakan dirinya untuk menjangkau mereka, murid-murid itu, tetapi juga orang-orang yang masih jauh, begitu diungkapkan dalam bacaan kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Jika kita menghayati saudara-saudara tema liturgis kita, Gereja Kristen Jawetan, untuk masa Raya Paskah ini, GKJW Bangkit Bersama Kristus
Itu sebenarnya GKJW yang menghadirkan diri seperti Kristus. Itu menjadi tuntutannya. GKJW yang menghadirkan diri seperti Kristus yang hadir setelah kebangkitannya. Hadir secara nyata dan dirasakan tidak hanya di pusat, tetapi juga di mana tempat yang memungkinkan di situ seorang boleh mengalami kejutan di dalam hidupnya. Tuhan itu selalu hadir di dalam kehidupan kita. Melalui firman-Nya Ia hadir. Melalui firman yang diwujudkan, firman yang ditampakkan dalam tindakan. Tapi sering kehadiran Tuhan itu juga tidak terduga. Oleh karena itu mari kita menghayati dalam kehidupan kita saudara-saudara. Biarkanlah jiwa kita, hidup kita menyadari kehadiran Tuhan. Di dalam sakit, katakan Tuhan hadir. Dalam pergumulanmu, katakan bahwa Tuhanmu hadir. Dalam persoalan-persoalan yang engkau hadapi, katakan bahwa Tuhan itu hadir. Dia tidak pernah tidak hadir. Dia selalu hadir di dalam kehidupan kita. Supaya dengan menyadari kehadirannya dalam kehidupan kita, saudara-saudara, hidup kita ini akan tersemangati. Seperti juga yang terjadi pada dua orang yang pergi ke Emmaus itu, setelah menyadari kehadiran Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka kembali ke Yerusalem. Tanpa semangat saudara-saudara, tanpa semangat kehadirannya, mereka tidak akan pergi ke Yerusalem karena itu jarak yang jauh. Hidup kita biarkanlah juga disemangati oleh kehadirannya. Amin. Saat teduh untuk kita. Hitung jemaat 466, bagian A, bait 3 dan 4. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan orang percaya di dunia, kita perbaharui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Aku percaya, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari bersama-sama kita kembali hampiri tahta Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan angkat syafaat-syafaat kita. Kembali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Allah, mengucapkan syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang kami membangun ibadah pada saat ini. Kau berikan kesempatan bagi kami untuk menikmati persekutuan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus. Biarkanlah melalui perjumpaan ini, kami akan semakin dimampukan untuk menghayati bahwa kami adalah bagian dari satu persekutuan di dalam Tuhan, dan kami akan terus belajar untuk hidup setia dalam persekutuan yang di dalamnya Engkau hidup. Kami bersyukur kepadamu pada saat ini karena Engkau juga telah menyampaikan kepada kami apa yang menjadi ungkapan kata hati-Mu melalui pelayanan firman-Mu. Biarkanlah apa yang boleh kami terima akan boleh kami lakukan di dalam kehidupan keseharian kami. Mengingatkan kepada kami akan satu petunjuk bahwa Engkau adalah Allah yang hadir dalam Yesus melalui firman dan melalui firman yang dinyatakan. Dan kami juga menyadari betapa kehadiran-Mu itu adalah kehadiran yang nyata, tapi sekaligus juga menjadi kehadiran yang tetap misteri bagi kehidupan kami, yang sering menjadi kejutan di dalam kehidupan kami, seperti juga yang dialami oleh dua orang yang pergi ke Emmaus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarkanlah kami terus belajar untuk menyadari akan arti kehadiran-Mu di dalam hidup kami, supaya hidup kami tersemangati karena kehadiran-Mu itu. Bapa di sorga, perkenankan saat ini kami membawa dalam doa ini setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umat-Mu, apapun juga yang menjadi pekerjaan mereka. Apakah mereka menjadi pegawai negeri atau pegawai swasta atau wira swasta ataupun juga pekerjaan-pekerjaan yang lain, kami menyerahkan setiap pekerjaan yang itu dilakukan oleh umat-Mu, biarkanlah Tuhan berkatinya. Supaya melalui setiap pekerjaan yang dilakukan itu setiap orang boleh merasakan berkat Tuhan dan akan senantiasa boleh bersyukur kepada Tuhan karena hidupnya tetap ada dalam cukup karena kasih Tuhan. Berdoa pula untuk keluarga-keluarga Kristen yang menjadi umat-Mu, Tuhan juga yang akan menopang, menyertai, mampukan setiap keluarga untuk boleh menjadi teladan atas kehidupan yang lain. Kami percaya ya Tuhan bahwa melalui setiap keluarga itu juga Engkau membangun kehidupan persekutuan yang lebih besar, kehidupan gereja bahkan kehidupan dunia ini. Oleh karena itu teguhkanlah keluarga yang ada dalam pergumulan, ada dalam persoalan, ada dalam pergumulan-pergumulan yang kami tak bisa menyebutnya satu persatu, tetapi kami percaya bahwa keluarga-keluarga itu akan dimampukan untuk keluar dari pergumulan semakin dewasa dalam imannya, karena disitulah sesungguhnya Engkau hadir, memampukan dan membawa keluarga ini boleh menjadi teladan atas yang lain. Kami juga memohon kepada Engkau, berikan kepada kami yang menjadi bagian dari keluarga kami masing-masing, untuk berkorban, berani menolong, berani mengampuni, dan berani mengambil inisiatif terbaik demi persekutuan yang lebih kokoh dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Yang membawa dalam doa ini anak-anak kami yang masih kecil ataupun juga sudah sekolah, Tuhan juga yang menyertai, Tuhan mampukan supaya mereka tetap ada hidup dan belajar akrab dengan Tuhan melalui pewartaan yang disampaikan oleh orang tua mereka masing-masing ataupun juga melalui gereja, supaya anak-anak Tuhan ini tetap boleh ada dalam kesetiaan kepada Tuhan, boleh terus belajar hidup bergantung kepada Tuhan. Terkait dengan pendidikan yang dilakukan, yang dialami, Tuhan juga yang menopang supaya mereka boleh meraih pilihan harapan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, para pemuda-pemudi gereja, Tuhan juga yang akan senantiasa memberkati, Tuhan yang menopang, memampukan, supaya para pemuda-pemudimu, ya Allah, akan tetap hidup dalam kebergantungan kepada Tuhan, dan mereka yang bergumul dengan masalah pekerjaan ataupun juga teman hidup, Tuhan juga yang mendampingi, supaya mereka tetap ada dalam kesetiaan, hidup ke arah Kristus di tengah-tengah pergumulan yang dihadapinya. Kami juga berdoa saudara kami yang ada dalam kerentaan karena usianya yang lanjut,
supaya mereka semua tetap ada dalam penyertaan dan pendampingan Tuhan. Supaya sekalipun ada dalam kelemahan, mereka tetap boleh percaya bahwa Tuhan memampukan mereka dan mereka hidup berpengharapan di dalam Tuhan dan ada dalam kesetiaan kepada Tuhan. Membawa dalam doa ini saudara-saudara kami yang sakit. Kami tak bisa menyebutnya satu persatu, tapi kami membawa saudara kami yang sakit ini kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa menyertai dan menjaganya. Tuhan yang akan memulihkan, tapi Tuhan juga yang akan mampukan setiap orang sekalipun ada dalam sakit yang mereka tidak kehilangan pengharapan. Kami percaya ya Allah bahwa Engkau adalah Tuhan, Sang Pembuat mukjizat. Engkau juga yang akan memungkinkan saudara kami yang sakit ini boleh disembuhkan hanya karena kuasa Tuhan yang besar. Kami juga berdoa pada saat ini untuk kehidupan pelayanan yang ada di KJW Jemaat Malang ini. Tuhan yang akan menopang kami, para penatua, diaken, jemaat, dan juga badan bantu yang ada di dalamnya, panitia-panitia, biarkanlah semuanya tetap ada dan boleh hidup dalam kesungguhan dan ketulusan untuk melayani Tuhan, dan juga boleh bekerja sama satu dengan yang lain untuk mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan pelayanan yang ada di KJW Jemaat Malang ini. Kami sadar ada banyak pergumulan yang harus kami hadapi, tapi kami juga mengakui bahwa hadir-Mu ya Allah akan berikan kepada kami semangat untuk boleh menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu dan memungkinkan kami untuk keluar dari pergumulan-pergumulan itu. Atas kehidupan bangsa dan negara kami membawanya kepada Tuhan, supaya Tuhan menaungi bangsa negara kami, supaya negara ini tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan, dan berikan kepada para negeri kami hikmat dan pengetahuan yang berasal dari Tuhan, memungkinkan negeri ini tetap boleh merasakan bagaimana uluran tangan Tuhan itu menopang, uluran tangan Tuhan itu nyata, dan kami sebagai bagian negeri ini tetap akan merasakan damai dan sejahtera. Bapa di sorga, ini ungkapan doa kami yang ada dalam keterbatasan, Engkau yang menyempurnakan sebagaimana Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
Bapak, Ibu, dan Saudara, kasih penyertaan dan berkat Tuhan untuk kita umat-Nya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya telah menyelamatkan kita. Karena kebaikan-Nya itu, marilah kita mengucap syukur dan kita wujudkan dalam persembahan kita. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 yang demikian firman-Nya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan sambil menyanyi dari Kidung Jemaat 450, baiknya yang pertama sampai selesainya persembahan. Untuk berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur atas berkat-Mu, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kami mohon kiranya Tuhan menerima persembahan ini dan memberkatinya agar menjadi sarana dalam pelayanan bagi gereja atau sekitar kami. Berkati juga untuk para pengelola persembahan agar dapat mengelola persembahan ini secara bijaksana. Demikianlah doa dan ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Terima kasih Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita akan tetap mewartakan Kristus yang bangkit dari kematian. Biarkanlah hidup kita tetap ada dalam semangat, sebagaimana dua orang yang pergi ke Emmaus, hidupnya disemangati oleh kehadiran Kristus. Biarkan hidup kita juga akan tetap disemangati oleh kehadirannya yang kita rasakan. DKJ nomor 128, 182 bait 4 dan 5. Berkat Tuhan, Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan membebasakan engkau sebagai jemaat Tuhan, kini dan selamanya. Amin.